Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus.
Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, hari yang baru, rahmat yang baru di dalam Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan tetap ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, haleluya. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkau Allah yang luar biasa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan untuk kami boleh lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Beracaralah Engkau dalam ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya roh Tuhan bekerja bagi setiap kami Tuhan. Bahkan yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan sedang Engkau lawat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Mari kita mau puji Tuhan. Yang siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya
hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita dan bebaskan roh Tuhan bekerja. Oh haleluya Yesus. Inalabaya syandara labata karalaba lalaba 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 Yesus. Oh rabata karalaba syandara laba lalaba 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 lalaba. Kami tahu roh-Mu masih bekerja Tuhan atas setiap kami. Kami buka hati kami Bapa di surga. Mari lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan Engkau bekerja dengan cara yang ajaib. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Oh haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan dari awal sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan suara lembut katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
di hadapan Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Dan saya percaya bahwa perjumpaan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akan belajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, sangat luar biasa yang mempertemukan kami, sekalipun ini di dalam wadah ibadah online GBI Empang 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini semuanya masih di dalam satu rencana Allah. Kami sedang dikuatkan, kami sedang terus dilatih oleh Tuhan, kami sedang dipersiapkan oleh Tuhan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah selama pembelajaran kami saat ini, Roh Kudus terus beracara dan menguasai kami. Hikmat Allah, pengertian dari Tuhan itu yang mengalir turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan diberkatilah setiap Bapak Ibu yang ada di rumah yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online GBI Empang 3 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Apalagi sebentar kita akan sama-sama belajar dalam satu kebenaran Allah, satu tema yang luar biasa, satu hal yang mesti kita perhatikan di dalam perjalanan kerohanian kita, apalagi di saat ini kita sedang yang namanya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bapak Ibu, dan saya percaya pada waktu kita belajar saat ini, keadaan kita semua baik-baik saja. Ada amin Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar satu tema. Tema ini buat saya adalah tema yang luar biasa, mengingatkan keberadaan saya di hadapan Tuhan. Apa temanya? Temanya adalah God chose you. Tuhan memilih Bapak Ibu di rumah dan memilih saya. Nah, bagaimana Tuhan memilih kita? Inilah uniknya Allah kita. Kalau di luar sana,
Ya, yang namanya agama itu adalah usaha untuk mencari Allahnya, usaha untuk mencari supaya hidupnya tidak kacau. Nah, Bapak Ibu, sementara di dalam kekristenan, di dalam firman Allah, di dalam kebenarannya yang akan kita pelajari sebentar ini, dikatakan dengan tegas, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan memilih Bapak Ibu di rumah, dan Tuhan memilih saya. Nah, mari kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16a dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan jelas sekali berkata bahwa bukan kita, bukan saya, bukan Bapak Ibu yang ada di rumah yang memilih dia, yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan memilih saya, Tuhan memilih Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, mengingatkan keberadaan kita, dan juga memperjelas keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 hal di dalam tema ini, di dalam apa yang Tuhan sampaikan tentang bahwa Tuhan yang memilih kita. Yang pertama, alasan kenapa Tuhan memilih kita adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan menjadikan kita ini sebagai partnernya, sebagai rekan sekerja Allah, sebagai hamba yang siap untuk diutus, sebagai murid yang dididik, dibina oleh Tuhan, kemudian murid ini juga akan diutus. Dan juga yang terakhir, kenapa Allah memilih kita? Karena Tuhan mau kita menjadi saksinya di muka bumi ini, di dunia yang dengan berbagai macam warnanya. Kita akan belajari satu persatu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, alasan mengapa Tuhan memilih kita, karena Tuhan sangat mengasihi. Kita akan belajar dari eksistensi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana proses pemilihan bangsa Israel sehingga mereka disebut sebagai umat pilihan Allah. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7, demikian firman Tuhan berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Israel dipilih Tuhan, bangsa Israel dipilih Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi umat yang spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukan karena lebih banyak jumlahnya, jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Tuhan memilih umat Israel bukan karena soal jumlah, bukan karena soal berapa banyak mereka, tetapi mereka dipilih Tuhan. Bapak Ibu, inilah hal yang unik dari Allah yang kita sembah itu. Ketika Dia memilih satu bangsa, ketika Dia memilih Israel menjadi umat pilihannya, bukan karena soal jumlah, tetapi karena Dia mengasihi bangsa ini, karena Dia mengasihi Israel, makanya dipilih menjadi umat pilihannya. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengasihi kita?
Tuhan mengasihi kita bukan karena kuantitas suatu bangsa, bukan karena jumlah populasi, bukan karena berapa banyak mereka. Tuhan juga memilih bukan karena kualitas seseorang, bukan karena kemampuan seseorang. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus memilih 12 rasulnya, mereka itu latar belakangnya adalah nelayan. Mayoritas dari mereka itu adalah latar belakangnya nelayan. Kita tahu seperti apa sih ya orang-orang yang disebut dengan nelayan itu. Mereka bukan orang-orang yang pendidikannya itu tinggi. Nah, jadi Tuhan memilih bukan karena kualitasnya. Tuhan juga memilih bukan karena rupa atau tampilan fisik, ganteng, cantik, tinggi, pendek, besar, kecil. Bukan itu ukurannya Tuhan memilih. Bapak Ibu, disinilah juga letaknya Allah kita itu. Bapak Ibu pernah kan atau masih ingatkan cerita seorang Zakheus yang badannya pendek itu? Bapak Ibu, tetapi di dalam ceritanya justru Zakheus ini yang badannya pendek ini Tuhan datang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu, bukan soal tampilan fisik, bukan soal tampilan rupanya, ganteng, cantik, tinggi, pendek, besar, kecilnya. Bukan itu alasan Tuhan memilih seseorang. Bukan itu alasan Tuhan memilih suatu bangsa, satu kaum, satu kelompok. Tuhan memilih semata-mata hanya karena kasih. Tuhan memilih semata-mata hanya karena Allah mengasihi. Allah menyatakan kasih-Nya kepada satu bangsa, kepada satu kaum, atau kepada seseorang. Bapak Ibu, disinilah letak kehebatan atau keunikan Tuhan yang kita sembah itu. Alasan pertama, ketika Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu karena Tuhan sangat mengasihi. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan ingin menjadikan kita ini menjadi partnernya, menjadi rekan sekerjanya, menjadi orang yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri untuk nanti diutus sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 15 ayat 16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu boleh garis bawahi di situ, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan menetapkan siapa partnernya. Tuhan menetapkan siapa rekan sekerjanya. Tuhan menetapkan siapa yang menjadi muridnya. Tuhan menetapkan siapa yang menjadi hambanya. Disinilah satu lagi keunikan dari Tuhan yang kita sembah itu. Luar biasa kan Bapak Ibu? Bapak Ibu, Tuhan ingin menjadikan kita partner. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika kita menjadi partner, ada 3 hal yang menjadi tugas, yang menjadi tanggung jawab dari setiap kita yang dipilih Tuhan. Yang pertama, pergi. Kita diutus Tuhan, kita disuruh Tuhan pergi, kita ditetapkan untuk pergi. Untuk menjadi apa? Untuk melakukan kehendak Bapa di bumi. Tuhan menetapkan kita pergi dengan satu misi. Tuhan menyuruh kita pergi dengan satu tujuan. Tuhan menetapkan kita pergi dengan satu hal yang diberikan tugas oleh Tuhan kepada kita semua. Ini yang pertama, menjadi partner, kita diutus pergi.
Yang kedua, menjadi partner kita harus menghasilkan buah. Kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Buah-buah apa? Sekurang-kurangnya ada 3 buah yang harus kita hasilkan ketika kita menjadi partnernya Tuhan, rekan sekerjanya Allah. Yang pertama, buah-buah pertobatan. Orang yang bertobat itu harus menunjukkan sesuatu sebagai bukti dari pertobatannya. Itulah yang disebut dengan buah-buah pertobatan. Kalau seseorang berkata bertobat, tetapi tingkah lakunya, cara hidupnya masih sama saja dengan kehidupan yang semula, maka saya boleh katakan orang ini sesungguhnya belum bertobat. Tetapi ketika seseorang berkata bertobat, hidupnya benar-benar berubah. Kalau tadinya dia suka berbohong, ketika dia bilang bertobat, maka sekarang ini dia tidak lagi suka berbohong. Kalau tadinya mungkin dia suka dengan yang namanya pornografi, ketika sekarang ini sudah bertobat, maka dia akan keluar dari yang namanya dunia pornografi. Itulah yang namanya buah pertobatan. Buah yang kedua, buah-buah roh. Ya, buah-buah roh diajarkan di dalam kitab atau surat Galatia. Bagaimana kita ini menghasilkan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kasukda, samuba, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, selemdi, kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Ini rumus buat saya Bapak Ibu ketika saya harus menghafalkan 9 buah roh, kasukda, samuba, selemdi. Jadi dengan rumus ini Bapak Ibu sampai hari ini saya ingat terus yang namanya 9 buah roh. Buah yang ketiga, buah-buah pelayanan. Buah-buah pelayanan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengambil bagian di dalam tugas-tugas atau pekerjaan yang Tuhan bebankan kepada kita, maka harus ada buahnya. Misalnya pelayanan saya adalah doa. Jadi saudaraku, ada buah dari pelayanan doa saya. Misalnya orang yang sakit saya doakan, dia sembuh. Misalnya orang yang minta kepada saya untuk didoakan soal pekerjaannya, dia diberkati dalam pekerjaannya. Atau dia mengalami yang namanya berkat Tuhan, dia diberikan pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, buah-buah dalam pelayanannya. Saya yang berkhotbah, ada juga buahnya Bapak Ibu. Kalau saya berkhotbah seperti saat ini, kemudian ketika saya berkhotbah, orang yang mendengar khotbah saya malah semakin bingung, malah semakin tidak mengerti, malah mungkin semakin jauh dari Tuhan, itu artinya saya tidak punya buah dalam pelayanan khotbah saya. Tetapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkhotbah seperti sekarang ini, Bapak Ibu di rumah yang tadinya mungkin kurang mengerti, jadi mengerti, atau yang tadinya sudah mengerti, tapi sekarang tambah mengerti, itu artinya ada buah di dalam pelayanan khotbah saya pada saat ini. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, orang-orang penginjil, ya, ada buah di dalam pelayanan penginjilannya. Ketika orang-orang yang tadinya belum mengenal Yesus, sekarang menjadi mengenal Yesus, bahkan mengikut Yesus. Itulah buah penginjilan atau buah jiwa-jiwa. Bapak Ibu, tentang buah-buah pelayanan ini harus menjadi perhatian kepada semua kita hamba-hamba Tuhan. Karena harus hasilkan buah dari pelayananmu. Kemudian yang ketiga, ketika kita menjadi partnernya Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan? Tuhan bilang kita harus menghasilkan buah yang tetap. Artinya berbuah secara konsisten.
artinya berbuah terus-menerus. Artinya berbuah itu tidak kenal musim. Di dalam kita mengikut Tuhan tidak ada yang namanya musim hujan, musim kemarau, atau musim buah rambutan, musim buah duku, musim buah durian. Kalau bagi musim buah rambutan, maka buah rambutan yang banyak. Kalau tidak lagi musim buah duku, maka jangan coba-coba mencari buah duku. Kalau lagi tidak musim buah durian, maka jangan coba-coba cari buah durian. Dan tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya musim. Di dalam Tuhan kita harus berbuah yang tetap, berbuah secara konsisten. Selama kita hidup di dunia ini, di muka bumi ini, maka Tuhan menetapkan Bapak, Ibu, dan saya harus berbuah yang tetap, berbuah yang konsisten, sampai nanti kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tugas kita sudah selesai. Disitulah kita berhenti yang namanya berbuah. Disitulah kita berhenti yang namanya berbuah yang tetap. Karena sudah selesai tugas kita. Yang ketiga Bapak Ibu, alasan kenapa kita dipilih atau alasan kenapa Tuhan memilih kita adalah supaya kita menjadi saksi. Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pertama, ayat yang 8b, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi itu artinya juga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi saksi lewat perkataan kita. Jangan sampai ketika kita berkata saya orang percaya, saya pengikut Yesus, tetapi perkataan kita bukan perkataan yang membangun, tetapi perkataan yang menjatuhkan orang, perkataan yang menghina orang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau sampai seperti itu artinya kita tidak menjadi saksi. Menjadi saksi lewat gaya hidup. Yang tadi mungkin gaya hidup kita adalah gaya hidup yang tidak beraturan, gaya hidup yang suka-suka, gaya hidup yang norak. Tapi sekarang ketika saya menjadi saksi Kristus, maka gaya hidup kita berubah. Dan semua itu Bapak Ibu, bentuk-bentuk kesaksian yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah memuliakan nama Allah. Nama Allah yang memilih kita. Nama Allah yang menjadikan kita ini menjadi saksinya di muka bumi ini. Bapak Ibu, kita menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, demikianlah apa yang kita bisa pelajari. Kenapa Tuhan memilih Bapak Ibu dan memilih saya? Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi aku yang memilih kita. Bapak Ibu, ada 3 alasannya. Yang pertama, Tuhan sangat mengasihi. Yang kedua, Tuhan menjadikan kita menjadi partnernya, rekan sekerjanya. Dan yang ketiga, Tuhan menjadikan kita menjadi saksinya di muka bumi. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh belajar satu pesan Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat luar biasa. Tuhan, biarlah setiap apa yang kami terima pada saat ini, kami tidak saja merenungkannya, tetapi kami juga semakin menyadari apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Tuhan memilih kami dengan tujuan supaya kami ingat kasih Tuhan. Tuhan memilih kami karena Tuhan mengasihi kami.
Tuhan, kami juga harus ingat bahwa Tuhan memilih kami supaya kami menjadi partner rekan sekerja Allah. Dan Tuhan memilih kami supaya kami menjadi saksinya Tuhan di muka bumi. Kami tidak akan malu untuk bersaksi untuk Tuhan. Kami tidak akan sungkan, kami tidak akan ragu-ragu. Kami tidak akan takut di dalam bersaksi. Karena Tuhan menjadikan kami menjadi saksi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga secara khusus mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, umat-Mu, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online GBM Pang 3 ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah siapapun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi lemah Tuhan kuatkan, yang hari-hari ini lagi bergumul, Tuhan Yesus tolong setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Bapa, supaya ada jalan keluar, supaya ada solusi yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku percayakan semuanya kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apa saja. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah Tuhan pembelajaran kami pada hari ini, dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu.
Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Dan kami juga berdoa saat ini, rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya, karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GBI Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin.